Oke, kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar Adobe Premiere atau dasar-dasar video editing ya. Jadi ketika kalian buka Adobe Premiere, tampilannya akan seperti ini pertamanya. Kalau kebetulan sudah ada project, nanti akan ada di sini, ada keterangan nama projectnya, terus kapan terakhir dibuka. Nah, kalau untuk open project pakai ini, tapi kalau misalnya mau bikin baru, kita klik new project. Nah, di menu project ini nanti akan ada tampilan seperti ini, ada nama, ada lokasi, ada general, strategies, ini settingnya. Jadi lokasinya ditentukan dulu mau di mana. Misalnya saya coba di sini, terus nama projectnya adalah latihan misalnya. Terus sketch and this ini biasanya sudah mengikuti dengan projectnya. Jadi video, audio maupun video preview, projectnya, savingnya semuanya di dalam satu folder yang sama. Tapi bila mau menginginkan dipisah, bisa. Tapi ketika dipisah nanti akan loadingnya akan lebih lama ketika dibuka ya. Jadi mending jadi satu folder yang sama. Tinggal klik OK aja. Klik OK. Nah di sini ada tampilan 4 window ya standarnya ya. Jadi window source, terus di sini ada window program, terus di sini ada window project, di sini ada window timeline. Di sini belum ada sequence ya, belum ada sequence-nya dikarenakan memang belum ada videonya. Jadi pertama-tama langkah yang kita kerjakan adalah memasukkan video ke dalam projectnya. Tinggal klik kanan di sini, ini ada tulisannya, sudah ada keterangan, ada import media to start. Jadi pertama kalinya adalah import media to start. Medianya itu bisa foto, video, audio. Nah, kita coba untuk video. Jadi klik kanan bisa, double klik juga bisa. Klik kanan import atau double klik. Nah, kita coba cari videonya. Misalnya bukan yang ini. Yang ini ya. Jadi kita coba misalnya yang ini. Nah, dia akan import file di sini. Langsung kita double klik, dia akan lari ke source ya. Di source ini nanti akan kita play, pakainya tombolnya yang ada di sini. Jadi ada spasi. Nanti akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Di sini ada marker buat menandai. Ini ada mark in atau mark out, yaitu memotong, fungsi memotong. Terus di sini ada go to in, jadi dia setelah ditandain marker ini dia akan ke in. Kalau ditandain markernya yang di belakang dia akan yang ini, yang go to out. Jadi ini play, ini play back one frame. Jadi per framenya satu, bisa dilihat tangannya bergerak nih ya. Kita lihat dia sebelum jalan, nah dia akan mundur satu frame. Kalau ini di play langsung jalan, kalau ini maju per frame. Terus di sini ada insert, ada override, ada export frame. Export frame itu nanti biar kita bisa mengekspor video ini menjadi gambar. Nanti akan ada ekstensi tersendiri namanya maupun formatnya ya. Jadi bisa dirubah jadi PNG, Targa, JPEG atau yang lainnya yang ada di sini. Nah, kita bisa simpan format file menjadi format file picture atau foto tersebut ya, dari video. Oke, nanti kita akan bahas itu. Nah, setelah itu kita harus memasukkan video yang sudah kita pilih ini akan ke dalam timeline. Nanti maka akan muncul di program. Jadi langkahnya dari klik di sini, double klik, dia akan muncul di sini. Terus nanti setelah kita pilih mark in mark out, akan masukin ke timeline. Nanti dia akan membentuk sequence. Setelah itu dia sequence akan tampil di window program. Oke, kita coba. Kita mau mark in atau kita tandain mulai dari ini, mark in, terus sampai tangannya turun ya. Nah, ini mark out. Nah, kita tinggal klik drag aja ke sini. Kalau kita mau drag videonya saja, kita tinggal klik kayak gini, tarik. Tapi kalau kita mau klik drag audionya saja, kita tinggal kayak gini, dia akan audionya saja. Tapi kalau kita mau bareng-bareng, kita klik dan tahan di window source seperti ini. Nah, dia akan masuk ke sini. Kita coba.
Nah, itu sudah masuk. Durasi ini adalah durasi yang terpilih. Jadi kalau durasi keseruan sampai sini, sampai ke bawah itu ya, lah durasi yang terpilih mark in mark outnya adalah sampai di sini. Nah, itu fungsi dasar dari editing di Adobe Premiere ya. Jadi mark in dan mark out. Terus ini bagaimana insert dan override? Oke, saya jelaskan lagi. Kita masukin lagi video yang lain biar ini misalnya ya, saya masukkan ini. Saya double klik, dia akan lari ke sini. Nah, saya akan mark in di sini setelah ada pengecekan barang seperti itu. Terus mark out. Ya. Kita bisa tarik lagi ke sini. Ya. Oh ya, saya jelaskan dulu. Ini kenapa dia ketika ditarik audionya terpisah, jadi tidak langsung ke atas kayak gini. Karena ini audio yang aktifnya adalah A1-nya di sini. Ini tinggal kita pindah ke atas ke bawah. Misalnya kita pindah ke bawah sini, bis. Nah, dia akan ke sini lari, audionya ada di sini. Tapi kalau ininya di 2, kita tarik, dia akan secara default akan ke 2. Tapi kalau ini kita tarik ke A1, audionya akan nempelnya di situ. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk memendekkan jaraknya karena di sini ada ruang kosong. Tapi hal yang terjadi adalah ketika kita menggunakan ini, dia akan suka nabrak. Jadi kita akan merusak markout yang sudah kita bikin tadi. Nah, seperti itu. Mending kita pakai klik kanan di sini, ripple delete. Nah, dia akan otomatis nempel ke situ. Nah, kita sudah ada 2 video yang sudah terpilih tadi, sudah melalui proses marking dan markout. Tapi kita mau akan praktekkan yang ini. Ada insert, ada override. Oke. Ini kalau misalnya kita saya taruh di sini. Saya taruh di sini ininya. Tanda atau videonya saya play sampai sini, saya pause, saya stop. Pakai tombol spasi ya. Kita klik di sini, pakai yang ini insert, otomatis dia akan masuk di sini. Nah, ya kan? Dia akan masuk di sini. Nah, akan ke sana. Seperti itu. Ini kalau insert. Tapi kalau override, kita akan masukkan ke sini. Dia akan menutupi. Jadi memotong ya, memotong terus ke belakangnya juga ikut terpotong. Kalau tadi kalau insert, dia akan insert atau memberikan fill bagian sini, tapi belakangnya masih. Sementara kalau saya masukkan pakai yang override, dia akan menutupi. Nah, ini juga bisa kita lakukan pada saat kita mengedit mungkin lebih dari 1 video, ada 2 layer kayak gitu. Kita tinggal aktifkan aja video 2-nya di sini. Ini kita matikan biar nggak override di sini. Coba kita coba. Nah, ini yang di sini, ini sama sini. Jadi yang harus aktif adalah yang sebelah sini. Oke, ini. Nah, dia akan di atasnya. Ya. Jadi walaupun kita insert, dia akan tetap di atasnya, tetapi insertnya adalah kalau insert dia akan tetap memotong, tapi kalau override dia akan ada di video 2, atau kita bisa bilang sebagai insert. Jadi kalau misalnya kita videonya utamanya di video 1, maka dia akan ada insert di video 2. Jadi fungsi dasarnya adalah tadi. Ini kita masukkan pakai ini. Ini akan ada di atas, tapi ketika kita rubah ke bawah, kita pakai yang ini, dia akan di belakangnya. Kita bisa pakai klik kanan, triple klik. Nah, itu ada 2 video sudah yang masuk. Nah, itu adalah dasar-dasar editing. Ya, dimana dasar editing yang paling penting yang harus kita ketahui adalah fungsi ininya, fungsi mark in dan mark out. Jadi memilih kapan kita awal memilih videonya, kapan kita mengakhiri video yang sudah kita pilih. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya, adalah dasar-dasar editing menggunakan mark in dan mark out.